Aku berhasil menangkapnya lagi. Sarapan sang juara. Pakar bertahan hidup kita kali ini benar-benar hoki. Menantang hidup di hutan, malah nemu ranjau darat. Kelaparan, kelabang bakar siap jadi asupan protein. Bertahan hidup seadanya dari hasil memulung, menjalani kerasnya kehidupan di alam liar. Pegunungan Pau Luang di Laos ini minim jejak manusia dan lingkungannya sangat ekstrim. Setelah puluhan tahun dilanda perang, hutan lebat ini menyimpan banyak ranjau darat yang tertanam. Di episode kali ini, pakar kita akan menaklukkan tempat ini. Misinya adalah mencapai desa sejauh 30 km ke arah selatan dalam waktu 10 hari. Medannya dipenuhi tebing vertikal dan hutan yang sangat rimbun. Dia diterjunkan ke titik awal menggunakan helikopter usang. Melihat helikopter itu menghilang di balik gunung, adrenalinnya langsung terpacu, membuatnya makin semangat. Aturannya masih sama, hanya bawa peralatan kamera, tanpa makanan, tanpa api, dan tanpa kompas. Bahkan rambut pun dia nggak punya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan arah. Saat ini masih pagi buta. Lewat arah matahari terbit, Deye yang cerdas langsung tahu posisinya. Dia pun menggendong tasnya dan bergerak ke selatan. Tapi belum lama berjalan, jalannya langsung diblokir oleh tebing vertikal. Artinya, dia harus memanjat gunung ini. Tanpa alat panjat, pilihan terbaiknya adalah mencari jalan memutar. Dia mencoba tenang dan memikirkan rute selanjutnya. Mau ke timur atau barat, dua-duanya tidak masalah. Yang penting dia harus segera bergerak. Asal pilih arah, si botak langsung menerobos masuk ke hutan. Perjalanannya benar-benar penuh rintangan. Di depan, dia berhadapan dengan bambu berduri. Jalurnya benar-benar ditutup rapat oleh hutan bambu yang rimbun. Tanpa golok perintis, Deye si apes terpaksa putar balik. Ini benar-benar awal yang sangat buruk. Kalau ke barat juga buntu, tantangan ini bisa-bisa langsung kelar. Lagi pula, panjat tebing tangan kosong bukanlah keahliannya. Setelah berjalan selama 4 jam penuh, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Sampai detik ini, dia belum minum setetes air pun. Dehidrasi akan membuat suhu inti tubuhnya naik drastis. Kalau sampai terkena heat stroke, akibatnya bakal fatal. Tapi beruntungnya, ada secercah harapan di depan. Pandangannya mulai terbuka luas. Terlihat pantulan cahaya samar-samar dari kejauhan. Sebuah sungai besar terbentang di depan matanya, membuat Deye kegirangan. Minum air mentah langsung berisiko diare parah. Tapi kalau nggak minum, dalam beberapa jam dia bisa mati karena heat stroke. Setelah menimbang risikonya, Deye yang kehausan langsung tengkurap dan minum sepuasnya. Airnya terasa sangat segar dan nikmat. Melihat sungai di depannya, Deye kepikiran untuk lewat jalur air saja. Dari bayangan di tanah, dia menebak arah aliran airnya ke barat atau barat laut. Ketimbang menembus hutan lebat dan menemui jalan buntu, lebih baik bikin rakit dan memutari gunung ini. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Langit di atasnya langsung tertutup awan gelap. Sepertinya badai besar bakal segera turun. Dia mencoba melapor ke tim penyelamat soal posisinya. Sialnya, tempat terpencil ini sama sekali nggak ada sinyal. Tim yang menunggu seharian tanpa kabar dari Deye pasti ketar-ketir memikirkan nasibnya. Tidak lama kemudian, hujan deras mengguyur hutan. Demi berteduh, Deye yang cerdik buru-buru masuk ke dalam gua. Berita baiknya, bagian dalam gua ini lumayan kering. Dengan hujan selebat ini, dia pasti tertahan lama di sini. Tapi ini kesempatan bagus buat dia istirahat dan memulihkan tenaga. Sampai malam tiba, hujannya belum juga reda. Dia pun tidur di dalam gua semalaman. Besok paginya, Deye langsung menghubungi tim penyelamat. Supaya mereka nggak panik dan malah mengirim tim evakuasi. Saat hujan berhenti dan matahari terbit, semuanya kembali tenang dan damai. Sekarang waktunya bikin rakit untuk menyusuri sungai. Sudah 24 jam dia belum makan apapun. Membuat rakit juga bakal menguras banyak banget tenaga. Tapi saat ini nggak ada pilihan lain yang lebih baik. Dia mengumpulkan banyak kayu mati di sekitar dan melemparnya ke sungai. Karena nggak punya tali, dia tarik akar merambat sebagai gantinya. Kayu-kayu itu disilangkan membentuk kerangka segitiga. Dengan sisa tenaganya, dia mendorong rakit itu ke sungai. Dia menumpuk dahan pohon di atasnya untuk menambah daya apung. Setelah berjuang 4 jam, akhirnya kelar juga. Menggendong tasnya, Deye resmi berlayar menyusuri sungai. Kalau rakit ini tenggelam, perjalanan survivalnya bakal tamat di sini. Dia mulai mendorong rakit menjauhi tepi sungai. Goyangan rakit yang keras sempat bikin si botak jantungan. Kecepatan mengapungnya lambat banget kayak siput. Tapi ini jauh lebih baik daripada menembus hutan. Pemandangan indah di sisi sungai membuat Deye tak henti-hentinya takjub. Sambil jalan, dia terus memantau kondisi bukit di sekitarnya.
Kalau ada celah yang bisa dilewati, dia bakal langsung mendarat. 2 hari berpuasa bikin dia kelaparan setengah mati. Apalagi mendayung juga menguras banyak kalori. Saat sedang pusing memikirkan makan, insting survival Deye bangkit. Dia tak sengaja menemukan sebuah pohon ara hutan. Langsung saja dia memukul jatuh beberapa buahnya menggunakan bambu. Dia membuka buah itu dan langsung menikmatinya dengan lahap. Rasanya asam manis dan kaya akan karbohidrat. Dia bisa merasakan dengan jelas energi mengalir ke tubuhnya. Saking enaknya sampai nggak bisa berhenti makan. Tepat saat dia sudah kenyang dan siap berangkat, tiba-tiba angin kencang bertiup. Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya, ini pertanda badai akan datang. Dia menambatkan rakitnya di tepi sungai dengan kuat, lalu segera naik ke darat mencari tempat berlindung dari angin dan hujan. Karena kalau sampai hipotermia, nyawanya bisa terancam. Berjalan ke depan, dia menemukan pohon raksasa. Di bawah pohon itu ada bagian akar yang berongga. Dia mencoba duduk di dalamnya dan ukurannya pas banget. Setelah hujan reda dan langit kembali cerah, dia mencari bambu di sekitar untuk membuat alat pembuat api. Menggunakan kulit bambu kering sebagai tinder rabuk, dia menggesekkan 2 potong bambu dengan gila-gilaan. Deye si penakluk api berhasil menyalakan api tanpa banyak tenaga. Kalau sudah ada api, pastinya butuh asupan protein. Mendengar suara serangga di sekitarnya, ini benar-benar surga buat Deye si tukang makan. Nggak butuh waktu lama, dia berhasil menangkap seekor belalang. Baru aja kepikiran mau dibakar, belalang itu malah mutusin kakinya dan kabur. Ujung-ujungnya, belum sampai 5 meter udah berhasil ditangkap lagi. Tanpa basa-basi langsung digigit. Rasanya lezat mirip daging ayam. Masih belum puas, dia menangkap seekor kupu-kupu lagi. Gerakannya sangat cepat, sama sekali nggak ngasih kesempatan buruannya kabur. Rasa kupu-kupu ini sebenarnya lumayan enak. Saat masih merasa kurang kenyang, Deye menemukan seekor kelabang. Wah, ini sih sumber protein mantap. Dibawa pulang lalu dibakar sampai luar garing, dalam lembut, matang, medium well. Bikin ngiler banget guys. Dengan aroma panggangan yang khas, kelabang bakar akhirnya siap disantap. Tanpa perlu bumbu bawang-bawangan, dia langsung melahapnya habis. Ya ampun, bunyinya crispy banget. Nonton dari layar aja sukses bikin aku ngiler. Waktu berlalu hingga hari ketiga. Pagi-pagi sekali, Deye mendayung rakitnya melanjutkan perjalanan. Misi hari ini adalah menemukan celah sungai untuk memutar melewati gunung tinggi. Masih ada perjalanan yang sangat panjang ke depan. Waktu yang tersisa buatnya nggak banyak. Tapi biasanya orang yang botak itu hokinya gede. Dia berhasil menemukan celah besar di sepanjang tepi sungai. Dia mendayung ke tepi dengan sisa-sisa tenaganya. Tapi sialnya arus air malah makin deras di saat seperti ini. Butuh tenaga ekstra keras sampai dia akhirnya berhasil menepi. Baru saja lewati rintangan, tantangan baru sudah menanti di depan. Setelah 3 hari cuma makan sedikit buah dan serangga, dia benar-benar kelelahan dan memutuskan istirahat semalaman. Mengumpulkan tenaga penuh untuk persiapan mendaki besok. Memasuki hari keempat, mengingat di dalam hutan sana sangat susah cari air, Deye si pembuat alat mendebang bambu untuk dijadikan botol minum, membawa bekal air tawar untuk berjaga-jaga. Toh kalau cuma lapar dia masih bisa tahan, tapi tanpa air nyawanya bisa melayang dalam waktu singkat. Persiapan selesai, dia memanggul puluhan kilo ransonya dan berangkat. Kelaparan berhari-hari ditambah terus mendaki tanjakan curam, meski punya skill bertahan hidup tingkat dewa. Deye si botak mulai merasa staminanya habis. Semakin tinggi tanjakan, kedua kakinya terasa semakin berat. Saat sampai di dekat area bebatuan, tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia jatuh nyungsep. Begitu bangun, muka Deye langsung pucat pasi ketakutan. Ternyata, hanya berjarak semeter darinya ada ranjau darat yang tertanam. Ranjau yang mungkin sudah ada di sana selama puluhan tahun. Sedikit lagi aja, dia bakal pamit dari dunia yang indah ini. Kata pepatah, lolos dari maut pasti bawa hoki besar. Dia merapikan barangnya dan lanjut berjalan. Bekal air tawar yang dibawanya dari tadi sudah habis. Kalau nggak mau mati kehausan, dia harus secepatnya melewati gunung ini. Dia pun terus mendaki selama 3 jam berturut-turut. Dari celah pepohonan, akhirnya terlihat cahaya terang. Pengalamannya bilang puncak gunung sudah dekat. Berdiri di dataran tinggi dan melihat ke bawah, itu adalah lembah lebat yang harus dia lewati selanjutnya. Kelihatannya sangat indah, tapi sebenarnya menyimpan bahaya mematikan. Tenggorokannya sudah benar-benar kering kerontang. Prioritas utama Deye saat ini adalah segera turun gunung. Karena seperti kata orang bijak, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus berjalan entah berapa lama, diiringi suara gemericik, Deye berhasil menemukan sebuah aliran sungai kecil. Dengan antusias, dia melepas tas ransonya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendinginkan kepala botaknya. Lalu dia berbaring merendam diri di air sungai yang dingin. Terakhir, dia tengkurap dan minum air, gluk, 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 sampai perutnya kembung.
Walau dia tahu ada risiko kena diare parah, tapi itu jauh lebih baik daripada mati kehausan, kan? Seperti yang kita tahu, di mana ada air pasti melimpah juga kalorinya. Dia memungut beberapa kacang dari tanah dan memecahkannya sekedar mengganjal perut. Ada juga jamur-jamur liar gratis ini, ada bekas gigitan serangga, yang artinya aman untuk dimakan. Kalau bosan, masih ada buah loquat dan umbut palem yang renyah dan manis. Langsung memulihkan total kalori yang terbakar habis hari ini. Seperti biasa, dia akan tidur di tanah beralaskan alam untuk melewati malam. Memasuki hari kelima, pengalaman survivalnya memberitahunya, selama dia menyusuri sungai, dia pasti bisa kembali ke peradaban manusia. Dibandingkan harus menerobos hutan lebat yang rapat, ini juga cara berjalan yang paling menghemat staminanya. Sekaligus dia nggak perlu khawatir soal ancaman dehidrasi. Begitulah dia menyusuri aliran sungai itu selama 2 hari berturut-turut. Sisa waktu tantangan tinggal 3 hari lagi. Gak disangka, jalannya diblokir oleh gunung besar. Kabar baiknya, ada gua sungai bawah tanah yang menembus gunung ini. Mendaki gunung jelas bukan keahlian si botak. Melihat ke dalam gua yang gelap gulita, bikin insting ketakutan kita langsung muncul. Apakah ujung gua ini benar-benar mengarah ke desa? Dia cuma bisa nekat dan mengadu nasib. Sebelum melangkah ke tempat tak dikenal, dia harus cepat-cepat bikin obor. Cari-cari bahan di sekitar, dia nemu pohon keruing. Getahnya cocok banget buat dijadikan bahan bakar. Pakai batu buat mengupas kulit pohonnya. Nah, cairan lengket ini tuh getahnya. Biar nggak beku, dia harus segera menyalakan api. Cari beberapa bambu kering, lalu digesek sekuat tenaga. Nggak lama kemudian, apinya langsung menyala besar. Dia mindahin apinya ke lubang pohon buat manasin getahnya. Ajaibnya, cara ini nggak bakal mematikan pohonnya. Tunggu sampai kayu bakarnya habis terbakar, lalu ambil segenggam ranting daun hijau lebat buat nutupin lubangnya. Diamkan semalaman, dan dia bakal dapat banyak getah. Gak terasa, malam pun tiba. Selama 7 hari, dia udah menempuh 20 kilometer. Kalau dia gagal menembus gua dan gak nemu desa, dia terpaksa hubungi tim penyelamat dan tantangan ini gagal. Waktu masuk ke hari ke-8. Pagi-pagi banget dia udah nggak sabar ngecek kondisi getahnya. Sesuai tebakan si Cerbik Deye, getahnya udah terkumpul banyak. Dia pakai tabung bambu buat wadah penyimpanannya. Kayu kering dihancurkan jadi serbuk buat dijadikan sumbu. Lalu dia pamer skill kerajinan tangannya, bikin wadah dari daun bambu. Getahnya dituang ke serbuk kayu dan diaduk rata. Dibungkus rapat pakai daun bambu, mirip kayak bikin bakcang. Dengan cekatan, sebatang lilin obor buatan sendiri pun selesai. Sebelum jalan, dia lapor dulu ke tim penyelamat. Kalau besok kalian gak dengar kabar apa-apa dari gue, kalian bisa masuk hutan buat mulai misi penyelamatan. Setelah itu, dia menyalakan obornya. Menyusuri aliran air, Deye si petualang memulai perjalanannya. Awal-awal perjalanannya sih masih lumayan lancar. Tapi melihat pintu gua di belakang yang makin jauh, dan pemandangan di depan berubah gelap gulita. Deye langsung nyalain mode malam di kameranya. Untung masih ada sedikit cahaya dari obornya. Kalau enggak, dikasih nyali sebesar apapun, dia nggak bakal berani masuk. Semakin penglihatannya meredup, jantungnya pun makin deg-degan gak karuan. Sialnya, tiba-tiba obornya malah mati. Udah dicoba berbagai cara, tetap aja nggak mau nyala. Bikin rintangan tingkat neraka ini jadi makin parah aja. Tapi beruntungnya, dia menemukan titik terang di ujung keputusasaan. Saat dia mulai kebingungan, seberkas cahaya muncul di depan. Instan bikin si botak tersenyum lebar. Dia udah nggak peduli lagi soal berhasil enggaknya tantangan ini. Yang penting dia bisa keluar hidup-hidup dari tempat mengerikan ini. Kembali melihat matahari bikin Deye merasa terlahir kembali. Seperti kata orang, pria yang suka tersenyum biasanya bernasib baik. Dari sela-sela pohon dia melihat sebuah rumah. Yang berarti dia sukses menyelesaikan tantangan kali ini. Saat sebuah kendaraan roda 3 lokal mendekat, ini saatnya pulang, kembali ke pelukan istri dan anak-anaknya.